Halo teman-teman, balik lagi ya kita ke penjelasan formula. Kali ini penjelasan aku akan lebih advance tentang formula, jadi mungkin agak sedikit lebih pelan ya, aku akan jelasinnya. Oke, pertama kita lihat dulu ya di sini ada database project. Dalam database project ada range date dan juga task property, yang dimana ini adalah property relation ya, antara project database sama task database. Oke, formula pertama yang bakal kita pelajarin adalah formula if. Kita akan coba lihat dulu di sini formula if gitu ya. Teman-teman bisa panggil if. Kita akan lihat apakah ketika range date itu lebih besar daripada hari ini. Maksudnya lebih besar itu ketika tanggal terakhir di range date lebih besar daripada hari ini, atau nanti nih masih belum melewat gitu ya tanggalnya, maka dia akan mengembalikan true atau centang gitu ya. Kalau misalnya false, dia centangnya untick gitu atau enggak, atau uncheck gitu ya. Oke, kita akan panggil range date, property range date, titik n, date n, atau sorry, tanggal terakhir di dalam range date tersebut. Kalau misalnya lebih besar daripada hari ini bisa dipanggil dengan today, maka kita akan mengembalikan true. Lebih besar daripada hari ini, maka true. Kalau misalnya tidak lebih besar, false gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat 31 Agustus kan lebih besar ya daripada hari ini. Hari ini kan baru tanggal 29 Agustus, masih 2 hari lagi gitu. Makanya dia centang. Tapi kalau misalnya false, kayak yang ini 13 Agustus ini udah lewat nih, maka dia menghasilkan antik. Nah, ini argumen true dan false ini bisa teman-teman ganti. Misal ya, kalau misalnya true berarti kan masih belum lewat hari ini. Akan kita kosongkan aja. Tapi kalau misalnya dia udah lewat daripada hari ini, kita akan kasih warning. Kita akan pakai simbol dan juga icon to dan overdo. Overdo. Oops. Overdo. Stylenya bisa teman-teman ganti jadi lebih bold gitu ya. Atau dan juga kita kasih warna merah. Seperti teman-teman lihat di sini, untuk yang project yang kedua, yang sudah lewat ya tanggal berakhirnya project, itu hasilnya overdue gitu. Nah, ini kan gimana nih Kak Eka kalau misalnya sebenarnya dia udah done, tapi hasilnya kok tetap overdue ya? Harusnya kan overdue itu untuk project-project yang belum beres aja gitu. Kalau misalnya dia udah beres, harusnya nggak usah dong ada overdue-nya. Oke, nah sekarang aku akan tunjukin teman-teman tentang if bertingkat. Sekarang kita akan kasih argumen yang pertama. Argumen pertama adalah kita akan memfilter apakah projectnya udah done atau belum gitu. Oke, jadi di if argumen if yang pertama atau condition yang pertama adalah, ini aku shift enter dulu. Argumen yang pertama adalah if done sama dengan true gitu ya, maka kita akan kembalikan kosong. Oke, kemudian tutup kurung. Kemudian false dari si dan ini, kalau misalnya dannya sama dengan antik gitu ya, baru kita cari tahu apakah dia melewati range date atau enggak. Kemudian if, tambahin if di depan argumen yang kedua, kemudian baru kita masukkan, ini udah masuk ya, kemudian baru kita bikin argumen yang kedua, condition yang kedua. Condition kedua adalah jika si range date-nya lebih besar daripada hari ini, maka dia kosong atau kita nggak akan kasih penjelasan apa-apa gitu ya. Dan kalau misalnya melewati hari ini, maka kita akan beri sinyal overdue.
gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kan kita udah tulis semua argumennya ya. Tapi di sini ada pemberitahuan expected token um, tutup kurung gitu ya. Nah, ini karena if yang pertama tadi, if yang di depan yang kita tambahin itu masih belum memiliki tutup kurung. Oke, jadi di sini teman-teman tinggal tambahin aja tutup kurung di belakang. Dan kita klik done. Nah, di sini formula if-nya hilang, nggak ada pemberitahuannya karena project yang kedua ini dia udah beres nih, dannya udah ditik. Tapi kalau misalnya kita untick, dia akan muncul. Ini project belum beres, tapi tanggal projectnya udah lewat. Makanya kita diberi warning overdue. Itu ya. Itu untuk yang pertama, untuk if. Oke, selanjutnya kita akan belajar formula map. Oke. Map itu apa sih? Map itu tuh mirip banget sama roll up, tapi lebih advance gitu. Nah, ini aku akan coba dulu gimana cara pakai map kalau menggantikan si roll up ya. Di sini kan kita punya count task nih. Count task ini kan kita mengambil dari task database, kemudian properti yang kita targetkan adalah task, kemudian kita count values. Nah, kalau di map form sintaks itu pakai sama, kita tetap panggil property task gitu ya sebagai target database yang akan kita hitung. Kemudian kita pakai titik panggil si map. Kemudian nah di sini kita punya dua variabel. Ada variabel current di mana ini akan mengembalikan nilai dari yang kita panggil sebelumnya. Ini kalau misalnya kita baca penjelasannya, return the value of the current items in the list function gitu. Nah, task ini kan dia adalah property relation ya. Seperti yang aku jelasin waktu kita belajar tipe data task adalah list. Jadi ketika kita panggil current, maka yang muncul adalah si tasknya itu tadi. Ini kalau misalnya aku dan tuh, dia identik ya antara si task database dan juga formula gitu. Nah, cara untuk memanggil properti yang ada di dalam task database adalah dengan menggunakan titik. Terus teman-teman bisa panggil properti-properti di dalam task database. Jadi ada subtask, blocking, dan semua-semuanya itu bisa kita panggil di sini. Ini misalnya kita panggil si database, si property task, atau si judulnya tadi ya. Kemudian kita akan hitung. Cara menghitungnya menggunakan length function. Nah, hasilnya identik ya dengan si roll up. Kenapa sih kita harus pakai map formula? Kenapa nggak pakai roll up aja gitu kan, sama aja hasilnya. Nah, karena ada beberapa hal yang nggak bisa di cover dengan roll up. Oke, misal nih ya, kita akan panggil si duration instead of menghitung jumlah tas, kita ingin menghitung durasinya berapa lama dari keseluruhan tugas. Nah, kalau misalnya kita panggil duration di sini, kita punya list text, ya kan? Kita punya satu days sama 2 days gitu. Nah, ini aku dan dulu ya. Ini coba kita pakein duration. Hasilnya mirip ya, identik banget gitu. Nah, ini kita tuh nggak bisa count gitu loh. Kalau misalnya kita count values, hasilnya 3. Sementara kan 1 ditambah 1 tambah 2 kan 4. Kok jadi 3 gitu? Ya kan, kita nggak bisa hitung. Nah, dari situlah kenapa map function itu berfungsi menggantikan si roll up. Oke, ini untuk case yang pertama ya. Nah, caranya gimana untuk kita bisa mengambil angkanya aja? Teman-teman bisa klik di sini di dalam durationnya, karena di dalam duration ini kan ada teks nih, teksnya 1 days gitu. Nah, kita akan replace teks ini pakai replace all. Kemudian bisa dilihat di sini ada keterangannya, teks, kemudian replace all, kemudian pattern yang ingin kita ubah, dan juga replacementnya. Yang ingin kita ubah dari si duration tadi adalah spasi day dalam kurung S. Oke, ini kita tulis. Jangan lupa
pakai tanda petiknya. Ini spasi days, day dalam kurung s. Kita akan ganti dengan apa? Dengan nihil atau kosong. Ini pakai ini aja. Oops, sorry. Kok masih tidak berfungsi ya? Place all duration. Oke, turns out kita harus masukin begini ya tulisannya. Sorry ya teman-teman. Jadi untuk tulisan yang ada parenthesnya, kita harus masukin tanda kurung siku. Jadi di sini day kurung siku si terbuka, buka kurung terbuka, kemudian s, kemudian buka kurung terbuka. Baru kita akan ganti dengan nihil gitu. Nah ini sorry, ini aku tadi coba-coba aja, di sini aku ganti tutup. Nah ini hasilnya adalah 1, 2, 3. Oke, tapi ini kan masih list ya, masih teks ya, belum number gitu kan. Sementara yang kita inginkan adalah summary-nya nih, dari 1 tambah 1 tambah 2. Berarti setelah replace all, kita perlu untuk mengubahnya menjadi number, to number. Nah sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada 16, 16, berarti ini udah number. Nah setelah kita dapat list number, baru teman-teman bisa summarize. Kita mundur ke belakang, ke titik paling belakang, karena kita akan menambahkan seluruh list ini, tidak hanya satu bagiannya aja. Paling belakang baru kita masukkan sintaks sum. Dan nah sekarang teman-teman punya formula untuk mencari total durasinya. Selain itu, selain menjumlahkan hal yang tidak bisa dijumlahkan oleh si roll up, sebenarnya formula map ini sangat-sangat berguna ketika kita punya 3 buah database gitu ya. Di sini misalnya ya, kita punya database A, database B, kemudian database C gitu. Nah, si database A dan database B ini saling two ways relation. Sementara database B dia hanya mengambil database dari C gitu ya. Cuman one way doang. Tapi sebenarnya two way juga sama sih. Kita nggak akan bisa ngelihat data dari database C kalau kita tidak merelationkan antara database A sama database C. Tapi kan kita punya database B ya. Database B kan ada di tengah-tengah. Jadi kita bisa menggunakan map buat ngambilnya. Gitu. Nah, anggaplah ya, ini database A, ini database project. Terus database B ini adalah database task. Kemudian, tiap-tiap task itu dia punya referensi kan, atau notes gitu. Nah, ini ada di dalam database note. Gitu. Nah, ini seperti yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat, di sini di task, kita punya database project. Gitu ya. Dan juga kita punya database notes. Ini aku coba masukin di sini. Oke. Jadi, untuk kick off meeting, ini dia berada di bawah database project gitu ya. Outbound collaboration with brand A, dan dia memiliki notes yaitu improving customer satisfaction gitu. Nah, kita ingin melihat nih di dalam si project, kita ingin melihat dokumen-dokumen yang ada di bawah project ini gitu ya. Karena ini kan sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, itu di situ kita menggunakan map. Karena kita nggak bisa menggunakan roll up. Nih ya, misalnya aku buka di sini. Ini kan udah database-nya tas. Itu kita buka di sini. Nggak ada pilihan untuk mencari database node. Karena itu, kita akan menggunakan formula map. Oke, di sini kita langsung hapus aja formula yang sebelumnya. Oke, instead of mencari duration, kita akan mencari node di sini. Nah, ini nodes. Tutup kurung. Oke, dan udah deh, kita dapat gitu ya. Jadi itulah kegunaan dari formula map itu tadi. Selanjutnya kita akan belajar tentang formula LED. LED itu apalagi tuh Mbak Eka? Kepala aku udah pusing, sabar ya.
Let, let atau let's, oke. Let itu apa? Let itu gini nih. Nih, kalau teman-teman cek di sini, let ini adalah kita bisa meng-assign sebuah value dari um, meng-assign sebuah value menjadi sebuah variabel. Jadi kita bisa pakai terus-terusan. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman nih punya perhitungan ya, agak panjang tuh dan itu harus diulang-ulang terus. Sementara konsep dari pemrograman itu adalah dry, don't repeat yourself. Jadi apa? Perhitungan-perhitungan yang akan kita ulang terus-menerus itu kita masukin ke dalam sebuah variabel. Jadi ketika kita mau memanggil perhitungan itu, kita nggak perlu panggil semua perhitungannya. Cukup panggil variabelnya aja, yang mana variabelnya pasti lebih kecil ya. Gitu. Aku akan coba bikin dulu sebuah nama di sini ya. Oke, aku tambahin dulu properti client name. Nah, di sini kita akan di let function, kita akan menggunakan nama ini tadi. Namanya adalah misalnya ini brand A kan ya, brand A, dan di sini brand B. Nah, kita akan menggunakan name, kemudian name ini adalah si client name. Jadi dia akan mengembalikan name ini akan mengembalikan si client name ini tadi. Nah, kemudian ini adalah variabel, ini adalah value-nya. Sementara yang kita butuhkan terakhir adalah expression. Ini si value-nya mau kita apain gitu. Misal kita mau bikin penulisan gitu ya, kita pengen panggil nama si kliennya gitu, tulis kayak semacam greeting gitu ya, hello, koma, spasi, tutup kurung, tutup petik, tambah name. Nah ini akan muncul nih, hello brand A. Kemudian kita akan panggil lagi, kita akan pakai line baru, ini pakai ini kode ini, tanda petik, terus reverse slash, dan ditambah sama kata-kata yang baru lagi. Kata-kata yang baru mungkin kayak your name length, oops, is kurung, kemudian kita akan cari length dari namanya gitu, dan 7 misal ya, ini kita ganti brand B C D, maka panjang dari nama si kliennya adalah 9 gitu. Semoga paham ya, ini adalah singkat aja tentang gimana caranya menggunakan let function. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.